Terima kasih Mas Bobi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema kita apakah sholat menghapus dosa? Insya Allah bisa, atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Yang harus kita ketahui salah satunya adalah innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Nah, di sini yang kita soroti adalah sholat. Apakah sholat itu bisa menghapus dosa? Insya Allah bisa. Yang tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Asep tadi adalah bagaimana pada saat kita itu sudah paham apa yang kita kerjakan itu adalah salah dan dosa, kemudian kita taubat kepada Allah Ta'ala untuk tidak melakukan lagi, kemudian mohon ampun terus menerus, sholat kita lakukan terus menerus. Nah, di titik itulah mulai dosa itu dikikis oleh Allah Ta'ala, dosa itu dikikis karena kita tidak tahu besarnya dosa itu kita itu seberapa. Karena jangan sampai kita itu meyakini bahwa ibadah saya itu lebih tinggi daripada yang lain. Saya lebih dekat kepada Allah Ta'ala sehingga saya pasti di ini dosa saya pasti dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh kita takabur seperti itu. Itu sombong, ya. Tetapi kerjakanlah terus menerus. Istilahnya kalau dalam Quran ceritakan ilal ladina tabu waslahu wabayanu. Baru dijawab oleh Allah Ta'ala faulaika tubu alaihim, ya. Ilaladina tabu, mereka yang telah taubat, ya, waslahu, dan melakukan perbaikan, wabayanu, memberikan nasihat-nasihat kebenaran tentang Quran, tentang hadis, ya. Baru Allah menjawab, maka taubat mereka yang aku terima. Berarti ada proses waktu pada saat kita itu sudah taubat. Kemudian ada proses melakukan perbaikan. Jangan melakukan kedoliman lagi, jangan. Nah, itu proses itu kan kita lakukan sehari-hari dengan sholat kita. Ya kali alhamdulillah tambahan sholat sunnah, tambahan dengan puasa sunnah dan sebagainya, bacaan Quran yang kita yang baik, dan semuanya kita kerjakan hanya satu, niat kita lillahi ta'ala. Nah, kalau kita itu mengerjakan dari ibadah itu untuk duniawi, nggak akan ketemu karena kita sudah mengkawinkan ibadah kita itu untuk dunia, bukan lillahi ta'ala. Nah, ini nggak akan ketemu. Jadi hati-hati beneran, ya hati-hati. Nah, disinilah kita harus memahami bahwasanya sholat bisa menghapus dosa, bisa. Tetapi kalau kita tidak pernah taubat kepada Allah Ta'ala, menghapus dosa bisa di akhirat. Cuma seberapa besar ibadah kita yang kita lakukan dari sholat kita, dan juga seberapa besar dosa kita yang kita lakukan di muka bumi sebelumnya itu, karena sudah ada di akhirat. Nah, disinilah jangan kita bermain-main. Kita berjudi di situ jangan. Mending pada saat sekarang ini Allah mengizinkan kita bisa melihat acara siraman kolbu. Ayo kita itu bertobat pada Allah Ta'ala, melakukan perbaikan. Karena apa? Salah satunya diceritakan oleh Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, musibah yang kita terima di muka bumi ini disebabkan dari buah tanganmu sendiri, disebabkan karena dosa kita. Jadi ingat, banyak sekali ayat yang terkait. Sehingga pada saat kita itu ada sakit, itu sebenarnya peringatan dari Allah Ta'ala. Cepat-cepatlah berubah, cepat-cepatlah berusaha untuk tobat kepada Allah Ta'ala, agar nanti di akhirat kalau bisa hilang dosa kita. Karena sakit yang di muka bumi itu bisa aja menjadi masuknya kita di neraka, masuknya seseorang muslim di neraka. Loh, dari mana? Wala nudikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Nah, Allah akan memberikan siksa kecil di dunia kepada mereka sebelum siksa besar di akhirat. Jadi di sini ayat ini menceritakan bahwa siksa kecil di dunia yaitu sakit bagi manusia. Sakit ini tubuh. Makanya besok kalau di akhirat orang itu disiksa tubuhnya. Berarti kalau seseorang sakit di dunia itu berarti besok di akhirat sama yang disiksa. Kalau dia kena stroke, ya besok di akhirat dia dibikin stroke. Kalau dia kena pusing terus-terus, ya dia di akhirat kena besok disiksa kepalanya. Kalau dia sariawan terus-menerus, ya besok mulutnya disuek-suek sama para malaikat yang ada di neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, ini harus kita faham. Al-Quran kitab yang nyata bagi seorang muslim. Bukan omong kosong, bukan bualan, nyata. Tapi bagaimana kita itu meyakini? Sangat jarang orang Islam meyakini. Bagi orang-orang yang sudah sujud,
Ya, apa kita sudah sujud pada Allah dan mengimani Quran? Ayo mulai saat ini imani Quran, isi Quran itu sangat manfaat untuk kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Amin. Barakallah. Pak Ustadz Danu, terima kasih.